إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Marilah kita sama-sama bersyukur, mengucapkan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada seluruh orang-orang mukmin, karena Allah dengan sifat Rahman Rahimnya telah mengutus seorang Rasul namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari jenis manusia seperti kita, tapi diberikan oleh Allah mukjizatnya Al-Quranul Karim. Bukan hanya diberi kemudian Nabi lepas tangan, tapi juga mengajarkan membacanya. Bukan hanya mengajarkan membacanya, tapi juga mempraktekkannya, supaya supaya orang-orang yang mengakui bahwa Allah itu Tuhan yang Maha Esa, yang menciptakan seluruh langit dan bumi termasuk diri kita ini, itu benar-benar dapat dikenal dan diketahui melalui qalbu, melalui batin, melalui rohani kita, melalui penghayatan dan akal fikiran kita. Sehingga dengan mengenal Allah, maka kemudian kita akan tunduk patuh terhadap semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangannya, termasuk melaksanakan ibadah salat, puasa, zakat, haji. Itu semua karena diperintahkan oleh Allah kepada kita, supaya manusia itu mentaati, menyembah, beribadah kepadanya dengan cara yang benar, dengan cara yang dicintai, diridhoi oleh Allah. Jangan sampai kita berpuasa, yang kita laksanakan ini, yang susah payah, sudah capek-capek, haus, ya lapar, kurang tidur, tapi tidak diterima oleh Allah karena tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW yang telah dituntunkannya. Kalau jasman kita ini sebagai manusia yang beriman, meyakini bahwa diri kita itu ada jasmani dan rohani, ya, kalau hilang salah satunya disebut apa nanti? Bisa nggak disebut manusia? Kalau jasmaninya saja hilang, rohaninya disebut apa, Pak? Jenazah, mayat. Kalau hanya rohaninya saja, nggak ada jasmaninya, disebut apa, Pak? Roh gentayangan, iya kan? Roh gentayangan. Nah, kita ini dalam beribadah selalu harus menyatukan itu, bahwa jasmani kita bulan puasa ini diniatkan sebelum terbit fajar, pokoknya malam hari niat berpuasa esok hari, kemudian mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, fisik kita nggak boleh melakukan apa? Satu, tidak boleh makan dan minum. Yang kedua, tidak boleh hubungan suami istri. Yang ketiga, tidak boleh istimta. Apa itu istimta, Pak? Yang kalau masih jomblo, ya, istimta itu dimaknai apa? Onani atau masturbasi. Itu juga boleh. Itu kan fisik. Kemudian ibu-ibu haid tidak boleh puasa, nifas gak boleh puasa. Kemudian mencoba-coba memasukkan sesuatu ke mulutnya, bahasanya
muntah dengan disengaja. Nah, bukan muntah tak sengaja. Ada muntah nggak sengaja, Pak? Ada mabuk, masih naik kendaraan, mabuk muntah. Nah, itu nggak batalan puasa. Tapi kalau disengaja, disogok-sogok mulut kita kemudian muntah, nah, itu membatalkan puasa itu. Ya. Nah itu fisik, Pak. Itu fisiknya. Rohaninya apa yang berpuasa? Al-imsaku anis syahwat, yaitu mengekang hawa nafsu dari segala yang dilarang oleh Allah. Dilarang oleh Allah itu apa? Meninggalkan sholat dilarang nggak? Dilarang, ya. Meninggalkan sholat dilarang. Apalagi yang diperintahkan jujur, ya. Tidak jujur lawannya apa? Tidak jujur sama dengan apa, Pak? Bohong. Boleh nggak bohong dalam bulan puasa? Tidak boleh, ya. Berbohong itu tidak boleh, ya. Itu larangan Allah. Hati-hati nih, Pak. Bisa secara rohani itu nanti puasanya jangan-jangan cuman jasmaninya aja, jenazah yang berjalan. Kalau bahasa ulama menyebutnya kayak pohon beneran tapi ternyata imitasi. Pernah lihat, Pak, pohon imitasi? Bisa berbuah nggak? Ya enggak lah, walaupun indah. Itu sama dengan orang yang berpuasa jasmani. Tapi kalau rohaninya mesti menahan hawa nafsu. Dalam hadis-hadis banyak disebutkan, Pak. Kalau kamu berpuasa, jangan fala yarfus wala yalgha, ya. Jangan yarfus itu berkata-kata kotor. Kata kotor itu banyak, termasuk qauluz zur, dusta. Sehingga dikumpulkan oleh para ulama yang rohaninya orang itu hakikatnya tidak berpuasa, antara lain apa, Pak? Satu namanya al-kadzib, tadi dusta. Dua adalah al-ghibah. Ghibah itu apa itu? Ngomongin keburukan orang lain yang orang lain gaib dari kita, dan dia benci kalau dia dengar itu, ya, nggak suka, ya, tidak suka, walaupun keburukannya itu benar dilakukan, itulah ghibah. Lah kalau nggak benar, namanya apa? Buhtan. Orang Indonesia bilang fitnah. Sama itu membatalkan, atau bahasa lain rohaninya nggak berpuasa. Yang ketiga, yang pertama dusta, yang kedua ghibah, yang ketiga sumpah palsu. Apa itu sumpah palsu? Demi Allah, saya berjanji akan menjalankan undang-undang dengan sepenuhnya. Siapa itu biasanya sumpah-sumpah gitu, Pak? Ya, siapa itu, Pak? Ada di sini, Pak, disumpah begitu. Ya. Ya. Jadi DKM disumpah nggak, Pak? Ya. Jadi Pak RT disumpah gitu. Dari Pak Camat, Pak Lurah sumpah. Ya. Disumpah. Tapi palsu. Apa palsunya, Pak? Atau di depan pengadilan menjadi saksi, sudah disumpah tetapi dia bersaksinya sandiwara. Ada saksi sandiwara? Ya ada lah. Ya. Nah, itu namanya sumpah palsu. Itu sama dengan rohaninya udah gak berkuasa itu. Ya. Malam yada qaulaz zur wal kadhiba wal amala bih falam yada lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarab. Siapa saja yang tidak bisa meninggalkan ucapan kotor tadi, dusta, ghibah, sumpah palsu. Kemudian yang keempat, an-namimah. An-namimah itu apa? Adu domba. Siapa yang mau jadi adu domba? Domba. Adu domba bukan adu domba beneran, Pak. Adu domba yang di Sukabumi itu domba beneran. Kalau itu enggak, Pak. Enggak membatalkan puasa, tapi bisa menyakiti hewan. Ya. Jadi masukkan adu domba itu adalah memprovokasi, jadi provokator supaya dua kelompok atau masyarakat, atau kalau remaja itu biasanya yang bisa kita lihat apa, Pak? Tawuran. Nah itu, Pak. Tawuran itu
adalah fisiknya walaupun berpuasa, rohaninya nggak ada itu. Sama dengan jenazah yang berjalan di hadapan Allah, nggak ada nilainya puasanya itu. Ya, sama dengan pohon imitasi namanya. Nah itu hati-hati betul. Wala yashab. Yashab ini hati-hati Pak. Itu yashab itu tidak boleh orang berpuasa rohaninya itu membikin gaduh. Ini sesuai dengan ayat Al-Quran, waqdud min sautik. Itu apa itu Pak? Tahan nafsumu agar suaramu itu tidak keras sehingga mengganggu kedamaian, kenyamanan orang tidur, ya, kedamaian orang sholat. Hati-hati anak-anak kita. Itu mesti harus diajarkan, inna ankaral aswati la sautul hamid. Sesungguhnya suara yang terburuk itu adalah suara himar. Kita yang terburuk kira-kira suara apa? Suara apa yang terburuk menurut kita? Kalau orang Arab namanya himar. Kalau kita apa? Kerbau mana kali ya? Kerbau masih bagus kali ya. Ya. Suara apa? Pokoknya paling buruk menurut kita. Itulah ya, orang yang bikin gaduh menurut Allah itu rohaninya. Hati-hati juga kita. Kalau misalnya, ini mohon maaf, membangunkan sahur ya proporsional lah. Paling lama 5 menit aja lah, jangan banyak-banyak ya. Saya kira nggak ada bedanya, ada apa itu? Ada di masjid sahur dengan tidak, kira-kira ada beda apa sama Pak? Kalau orang beriman pakai itu atau enggak, pasti dia bangun untuk sahur. Selalu saya, kalau perlu dilakukan penelitian itu Pak, ada tarhim atau tidak ada tarhim, ya, ada ngaji di masjid setengah jam sebelumnya, itu menyebabkan orang pada bangun kemudian berduyun-duyun ke masjid sholat subuh. Sebaliknya kalau tidak ada orang ngaji, ya, setengah jam kemudian sepi di masjid. Betul nggak kira-kira Pak? Halo? Saya ulangi nih, ada gak perbedaannya? Setengah jam ada tarhim atau ngaji atau sholawatan, speaker keras-keras, sementara di rumah kita masih sholat tahajud nyaman tuh. Terdengar suaranya, apalagi di dekat masjid kita. Terganggu betul dengan ngaji setengah jam sebelum subuh. Ya, ada gak perbedaannya? Dengan sebab itu kemudian masjid jadi penuh, 3 saf, 5 saf. Tanpa itu cuma 1 jam setengah saf. Ada bedanya Pak? Halo? Gak ada bedanya. Gak ada bedanya. Karena itu kalau Nabi 1 jam sebelum subuh atau setengah jam sebelum subuh, itu Bilal azan pertama tanpa as-salatu khairum minan naum. Nanti pada pas waktu fajar baru Umi Maktum, ya, azan, ada tambahan as-salatu khairum minan naum. Tidak panjang-panjang Pak. Karena ya supaya suara-suara dari masjid itu jangan sampai kategorinya menjadi yashab, bikin gaduh. Nah, kita hati-hati itu. Bikin gaduh, karena Nabi pernah itu menjadi imam, ada kemudian makmumnya membacanya itu, ya, setelah Nabi waladdallin amin, setelah itu ada yang baca Fatihahnya keras, sehingga kata Nabi, kamu jangan bikin aku apa itu, bahasanya bertentangan atau berlawanan, ya, mengusik, ya. Coba aja bapak kalau misalnya sholat, sampingnya baca Fatihah kenceng-kenceng, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, kira-kira terganggu? Terganggu itu, ya. Gitu aja nggak boleh oleh Nabi, ya. Harus dibaca dengan bibir kita sendiri bergerak, itu memang harus, ya. Nah gitu, ya, untuk membimbing hati kita, Tapi jangan sampai keras sampai dengar suara orang lain. Nah, apalagi kalau itu
wala yaskhab tadi suara-suara yang lainnya Pak. Knalpot ya sudah bagus, tidak mengganggu orang, dibikin apa Pak? Breng apa tuh? Masya Allah, brong gitu Pak yang suaranya Masya Allah. Padahal dia puasa. Satu saya pernah ke Jepang Pak. Itu ada di gang kayak kita kan kontrakan di gang gitu Pak. Mau keluar gang itu motornya dituntun dulu Pak sampai kira-kira jaraknya ada 100 meter ke jalan raya itu baru dinaik. Itu orang Jepang yang nggak ngerti Islam Pak. Ketika saya tanya kenapa, ya kalau saya bunyiin ya ganggu orang Pak. Kita gimana Pak? Yang Muslim yang ngerti waktu min sautik itu kendalikan suaramu jangan sampai membikin orang lain kesel ya. Nah itu penting tuh Pak untuk kita semua, jangan sampai puasa kita batal ya. Satu apa Pak puasa rohaninya? Satu, berdusta. Dua, jangan ghibah. Yang ketiga, sumpah palsu. Yang keempat, namimah, menjadi provokator. Yang kelima, bikin gaduh dan segala macamnya. Itu menurut para ulama ketika memberi syarah tentang hadis wala yarfus ya, wala yalghaw ya. Itu antara itu yang dimaknai. Mudah-mudahan kita semua jangan sampai terkena hadis Rasulullah SAW yang berbunyi begini Pak. Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illal atash wal ju'. Banyak orang berpuasa tetapi dia puasanya nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Itulah tadi antara lain. Nggak bisa meninggalkan 5 hal tadi itu antara lain. Ya, ada tambahannya sebenarnya ke-6 yaitu matanya melihat lawan jenis yang menimbulkan syahwatnya. Nah, itu menimbulkan apa Pak? Syahwat itu seperti seperti konslet di hati kita ketika melihat lawan jenisnya. Nah, kalau sekali melihat jangan sampai matanya sampai mengikut. Paham itu Pak? Ya. Kemana pergi diikuti matanya, itu dilarang betul ya. Kalau melihat sekali katanya suruh untuk segera menundukkan mata. Nah itu antara lain. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah mimman shoma ramadhana imanan wa ihtisaban wa mimman ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya Allah, jadikanlah kami, hamba kami, keturunan kami dan semua kaum muslimin muslimat yang berpuasa ini termasuk orang yang berpuasa karena iman dan ihtisab, yang diampuni oleh Allah dosanya, semua dosanya masa lalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.